Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih menyaksikan Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk ibadah. Dan di antara ibadah yang utama adalah salat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau memperjuangkan waktu salat ibadallah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan yang asalnya 50 waktu, akan tetapi karena Rasulullah mengetahui daripada kadar kekuatan daripada umatnya, lalu bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lalu ada percakapanlah dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Singkat cerita percakapan, sampai Rasul bolak-balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata alhamdulillah, daripada yang diwajibkan untuk kita semuanya, yaitu cuma 5 waktu. Apa yang 5 waktu? Yaitu solat. Apa yang menjadikan daripada 5 waktu itu menjadi penting? Sebab ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada baginda Rasul, yang 5 waktu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka siapa orang yang bisa menjaga daripada 5 waktu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya, akan menyelamatkannya, akan membahagiakannya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya tanggung jawab, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan daripada ayat yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ciptakan kita ke alam dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini menjadi jati diri yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jadi manusia yang mempunyai harga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jadi manusia yang bisa senang dalam kehidupannya, supaya jadi manusia yang mempunyai kebahagiaan dalam kehidupannya, supaya jadi manusia yang dimana Allah mudahkan segala urusannya, supaya jadi manusia setiap apapun yang ada di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan cita-citanya, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena turut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang mengerjakan daripada ibadah, di antaranya salat, sebagaimana di dalam salat itu ada doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 8 doa yang mana seseorang itu ketika dia mengucapkan, Allah ijabah. Sebab doa secara lughah adalah, salat itu adalah doa. Siapa orang yang mengerjakan salat, berarti tanda ketaatan, tanda daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia meyakini, dia mengetahui bahwasannya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Allah, banyak sekali zaman sekarang sangat disayangkan. Banyak orang yang capek, lelah kehidupannya, halangan, gangguan, ancaman, rintangan. Bahkan mungkin datang juga sebuah kezaliman dan fitnah.
Karena kenapa? Karena yang memang sebuah ujian itu bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia taat, diuji sama Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadallah. Tapi kalau dia enggak mau salat, enggak mau zakat, enggak mau puasa, enggak mau baca Al-Qur'an, enggak mau berteman, enggak mau saling tolong menolong dengan sesamanya, itu bukan sebuah ujian, ibadallah, tapi teguran. Atau bisa dikatakan sebuah laknat juga, ibadallah. Mungkin yang bisa dikatakan teguran karena mungkin sholatnya lalai, karena baca Qur'annya jarang. Ini yang memang kadangkala seseorang tak sadar akan kehidupannya yang padahal pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mementingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pentingkan pula daripada kehidupan dia, senangkan daripada kehidupan dia, dan daripada Allah Subhanahu wa taala pun akan membahagiakan dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Salat kita jaga, ibadallah. Sebab yang pertama kali yang ditanya adalah salat. Inna awwala yuhasabu bihi 'abdun yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali ditanya kepada seorang hamba itu adalah salat. Seseorang yang bersedekah, seseorang yang baik kepada sesamanya, tapi enggak salat, kosong, ibadallah, kosong. Maka setiap apapun yang kita lakukan, pentingnya daripada kewajiban kita di antaranya salat ini tak boleh kita tinggalkan. Apalagi di bulan ini adalah salah satu peristiwa yang sangat hebat, Isra wal Mi'raj Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana peristiwa tersebut adalah yang diutamakan, yang diturunkan adalah perintah salat. Maka mudah-mudahan dimanapun kita keberadaannya, sesibuk apapun daripada pekerjaan kita, kita sama-sama laksanakan, kita sama-sama dirikan yang namanya salat. Jangan kemana-mana pemirsa, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita tetap di Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.